dari keliling dunia tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dengan modal makan diperintah Mbah Hasbullah Sayap. Wonosari, makan sayap. Kayak hal-hal yang diutarakan, dibilang kayak apa namanya, kerajaan goib itu cuman hal-hal ikuan aja Mas ya. Sini, nggih Yai, kamu makan apa itu sayap ayam ini sampai habis, saya tungguin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Mistik Mas Tatawa. Teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang masalah hal-hal yang sangat luar biasa, di luar nalar. Di luar nalar. Tapi sebelum ini, saya doakan teman-teman yang melihat video ini, yang menonton video ini diberikan kesehatan, panjang umur, Amin. ya, banyak rezekinya. Amin. Juga, dan hajat-hajatnya mudah-mudahan cepat-cepat dikabulkan juga. Amin. Ya. Oke, teman-teman, hari ini saya ingin bertanya-tanya atau sharing-sharing atau berbincang-bincang lah bahasa gampangnya, di luar yang seperti biasanya. Jadi di apa namanya, kita sehari-hari gitu kan banyak hal-hal yang di luar nalar lah Mas. Banyak sekali kan. Terus yang saya ingin tanyakan juga, yang ingin saya sharingkan tentang sampean masalah apa namanya, kalau kita apa ya namanya, kalau dibilang kadang-kadang kita tanpa sengaja atau gimana lah, kalau nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas, kalau hal-hal yang kayak gitu kita menemukan hal-hal yang ya gimana ya, kita kadang-kadang bepergian gitu kan Mas ya. Bepergian kemana, kita menemukan hal-hal yang di perjalanan, kadang-kadang kita nggak tahu lah, nggak bisa diomongkan kalau hal-hal yang seperti itu menurut jenengan itu ada kaitannya dengan hal-hal apa namanya, hal-hal gaib gitu ya Mas. Kalau kadang-kadang kita kan keluar dari daerah kita bertemu dengan kayak pernah cerita juga kayak sampean bertemu dengan satu orang, tapi begitu apa namanya langsung hilang kan kayak gitu Mas. itu bagaimana itu Mas, yang kalau hal-hal yang seperti itu? Kalau kita mau jujur Mas, kalau kita mau benar-benar mau jujur sebagai manusia sebagai manusia yang tidak terikat dengan doktrin agama, doktrin keyakinan, atau doktrin kehidupan ini, kita murni sebagai manusia, pasti kita akan menyadari bahwa 99% gaib dunia ini hanya 1% yang bisa kita prediksi, kita ikhtiari, atau kita istilahnya kita saksikan. 99% sama sekali tidak. Oh, boleh kayak gini Mas. Ini benar. Mumpung sampean bisa menerangkan itu. Saya kan tadi kan yang bisa saya pahami hal-hal yang kayak gitu kan. Cuman ini ada agak menarik juga. Kalau ngomongkan masalah hal-hal mistik kayak gitu ya. Padahal yang setiap hari kita hadapi juga kan termasuk mistik juga kan. Hal-hal gaib juga kan. Gaib. Semua yang kita hadapi itu hal-hal gaib juga aslinya kan gitu.
Masa kan tadi saya bilang kan Iya, 99% kalau mau jujur sebagai manusia di luar dari doktrin agama, doktrin keyakinan atau doktrin kehidupan kita, di mana kita adat istiadat, 99% tidak bisa kita prediksi. 99% tidak dapat kita lihat. Hanya 1% yang bisa kita upayakan atau kita lihat. Kita 1 menit ke depan juga nggak tahu ya. Itu kan kalau makanya tadi saya bilang kalau kita dengan kesadaran penuh sebagai manusia pasti akan jujur. Oke, iya. Itu kalau cuman sekedar itu kan kita nggak menarik juga lah yang kita bicarakan. Masa kan nanti lain, Mas. Nanti lain kalau kita sudah membicarakan keyakinan agama tertentu. Sudah lain. Iya. Atau doktrin keyakinan tertentu, sama tinggal di wilayah mana, di belahan bumi mana, itu pasti ada doktrin kehidupan tertentu. Iya. Cuman pasti lain. Iya, kalau cuman kita mau jujur aja dari awal mau jujur itu semuanya aslinya udah gaib semua kan itu kan. Mistis malah deh bahasa gampangan. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita. Terus yang menurut sampean kalau di hal-hal lain lah yang kayak yang saya tanyakan dari awal itu, Mas. Menurut sampean gimana? Hal lainnya maksudnya gimana? Kalau kita ketemu kayak itu menurut hal-hal mistis kayak berhubungan atau dengan karomah atau dengan apa kan gitu lah. Yang saya tanyakan dari awal tadi. Setiap pengalaman pribadi seseorang itu dilatar belakangi banyak hal sebelum pengalaman itu. Banyak hal yang mempengaruhi pengalaman seseorang atau pengalaman spiritual seseorang. Sebuah contoh gini, Mas. Ada sebuah cerita. Iya. Ada sebuah cerita. Ini sesepuh atau sesepuh tanah Jawa. Allahyarham Mbah Hasbullah Wonosari, Mas. Jadi Allahyarham Mbah Hasbullah Wonosari itu adalah sesepuh tanah Jawa. Beliau adalah pengajar ahli tauhid. Kalau dalam keyakinan agama Islam, beliau adalah mengajarkan ilmu tauhid. Di samping beberapa kaidah-kaidah ilmu fikih, ilmu tasawuf kan itu. Tapi beliau adalah mengkhususkan adalah ahli ilmu tauhid. Suatu saat ada salah satu santri, Mas. Suatu saat ada salah satu santri yang beliau itu adalah seorang guru. PNS istilahnya. PNS pegawai negeri. Pegawai negeri. Cuman beliau ini adalah pegawai negeri yang ikut Departemen Agama. Nah, suatu saat pada suatu acara hajatan di rumah Allahyarham Mbah Hasbullah. Mbah Hasbullah ini beliau adalah riwayatnya beliau adalah dari tanah Pasundan. Beliau adalah zuriyah Sunan Gunung Jati. Beliau adalah zuriyah dari Sunan Gunung Jati. Nah, di suatu hajatan si santri ini disuruh makan. Nah, waktu itu dikasih, istilahnya dikasih apa itu jenis? Apa sih namanya kalau dibilang itu? Ya, swiwi lah saya bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa namanya swiwi. Ya, kalau bahasa namanya swiwi. Sayap kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa ini sayap ayam. Akhirnya seseorang guru ini, santri ini ditimbali sama Mbah Hasbullah. Sini. Nggih, Yai. Kamu makan sayap ayam ini sampai habis. Saya tungguin. Nah, karena ketakdiman di dunia pesantren itu karena ketakdiman akhirnya si guru ini mematuhi daun Mbah Hasbullah. Si PNS dia. Nggih, PNS ini mematuhi daun Mbah Hasbullah harus dimakan. Loh, gimana nggak gemetar? Makan ditungguin guru. Bahkan Mbah Hasbullah ini bilang ke santrinya ini, ke PNS ini. Kamu makan, kamu habiskan sampai habis. Gimana enak makanya? Kan gitu, Mas. Nah, setelah habis ya sudah.
Mudah-mudahan hajat-hajat kamu dikabulkan. Apa hikmah dari apa di kemudian hari yang terjadi? Iya. Ini sangat mistik sekali. Ini sangat di luar nalar kita sebagai manusia. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa di. Kenapa? Pada suatu hari, hingga di suatu saat setelah kejadian itu, setelah makan sayap ayam, akhirnya beliau ini tidak punya uang, tapi bisa berkeliling dunia, Mas. Ini adalah salah satu, kalau sama nalar, dari bagaimana sayap ayam bisa menghantarkan ke dunia. Lah, ini adalah 99% dunia yang kita tidak pahami dengan logika kita, dengan keilmuan kita sebagai manusia. Nah, di sini adalah poin penting dari spiritual. Dari keliling dunia tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, dengan modal makan diperintah Mbah Hasbullah Sayap Wonosari, makan sayap. Dan itu si pelaku guru tadi, saya tanya, apa benar? Iya. Iya. Kebetulan guru itu adalah tetangga desa saya. Dan itu terjadi. Bahkan apa yang didawuhkan beberapa tahun yang akan datang, Mbah Hasbullah sudah dawuh, nanti kamu keliling dunia tanpa bayar sepeser pun. Dengan modal tadi disuruh menghabiskan sayap ayam. Itu termasuk kepatuhan juga, Mas ya? Ini adalah bahwa 99% dunia ini adalah gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca 99% yang gaib ini. Kalau kita orang biasa, paling ya hanya 1% itu yang kita utek-utek yang di situ, yang kita kalkulasi. Tapi 90% ini banyak sekali yang istilahnya mengalahkan atau menisbikan logika kita sebagaimana. Tapi fakta itu terjadi. Jadi kalau bahasanya, Mas, kalau bahasa banyak lah yang beredar luas, kayak yang ya ada banyak di channel-channel YouTube juga lah. Ya, kayak hal-hal yang diutarakan, dibilang kayak kerajaan-kerajaan gaib itu cuman hal-hal ikuan aja, Mas ya. Nah, itu saya tidak bisa menilai, Mas, karena saya tidak melakukan itu. Bagaimana mungkin saya bisa menilai apa yang saya omongkan ini, saya tidak melakukan ritual itu. Jadi kemungkinannya bisa bisa enggak. Sebagai manusia kita harus berani jujur itu, Mas. Ngomong bisa ya, bisa enggak. Makanya kita tidak perlu menceritakan sesuatu yang tidak kita alami. Tidak perlu membahas pengalaman orang lain yang kita tidak tahu kebenarannya. Nah, ini kan paling penting ya, Mas. Makanya saya tanyakan di situ kan. Ini kan banyak sekalian. Kita kebanyakan orang, siapa aja lah, itu selalu menceritakan orang lain daripada menceritakan diri kita sendiri kan, dirinya sendiri kan, yang maksudnya yang dialaminya sendiri kan gitu, Mas. Itu kan sangat kurang enak juga lah kalau dibilang. Makanya kalau Mas bilang itu, kalau mau jujur ya bisa enggak itu tadi kan. Karena setiap manusia itu mempunyai pengalaman spiritual masing-masing. Iya. Kita tidak bisa menjas. Bukan menyamaratakan. Atau ini yang lebih baik, ini yang lebih buruk, tidak bisa. Setiap manusia itu berproses mengalami 99 kegoiban itu tadi. Setiap manusia sadar dengan tidak sadar. Lah bedanya kalau kita dibimbing seorang guru, kita mengalaminya dengan keadaan sadar. Dengan keadaan sadar, bedanya di situ. Jadi aslinya kalau kita sadar setiap hari, setiap menit, setiap detik itu kita udah mengalami hal-hal gaib semua aslinya aja. Mungkin kalau kita sadar. Cuman kita menyadari tak enggak kan gitu aja. Oke, di situ. Coba kita bayangkan aja. Ini sebagai lingkungan juga kita berusaha berjualan. Apakah kita tahu akan dapat uang berapa kan gitu kan?
laku enggak, itu kan udah termasuk gaib juga kan di situ kan ya. Kan sudah saya bilang dari tadi, 99% kalau sampean mau jujur sebagai manusia, sampean tidak tahu apa-apa, Mas. Iya betul. Yang sampean tahu hanya seluruh manusia hanya 1%. Hanya 1%. Yang di depan mata ini. Kecuali sampean melampaui logika sampean, melampaui kecerdasan sampean, melampaui segala keakuan sampean, sampean bisa melangkah ke 99% yang tidak bisa didefinisikan tadi. Oke. Jadi sementara inilah segitu aja dulu Mas. Nggih. Untuk kita bincang-bincang hari ini. Jadi teman-teman, monggo kalau ada saran kritik silakan teman-teman tulis di kolom komentar untuk bisa kita membangun channel ini dengan terus menambah kualitas lah intinya. Supaya bisa berkembang dengan baik channel ini. Jadi untuk bincang-bincang kali ini sampai di sini dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.